Halo, jumpa lagi dengan gua Dimas di channel notafraid.id. Sebelumnya terima kasih banget kemarin udah kasih positif review dan positif appreciation dari fundamental saham GoTo. Sekarang hari ini kita akan bahas temennya GoTo yang sahabat rivalnya selalu berdampingan harganya, yaitu Bukalapak. Ya, benar. Oleh karena itu kita akan bahas terkait dengan fundamental Bukalapak dan beberapa faktor-faktor yang harus kita perhatikan terkait dengan Bukalapak ini. Apa yang membuat dia beda dengan beberapa saham-saham yang lain. Seperti biasa, kita pakai pembukaan dulu. Oke. Sebelumnya thank you banget udah gabung di sini. Kita akan bahas terkait dengan Bukalapak ya. Jadi Bukalapak ini adalah salah satu platform e-business atau commercial atau C2C atau mungkin B2C type of startup yang dia juga valuasinya sudah benar-benar unicorn di atas 1 M USD. Kurang tahu kalau sekarang udah di atas 10 M atau belum. Setahu aku sih kemarin baru Gojek dan Tokopedia, tapi mungkin juga udah. Dan kita akan bahas terkait dengan Bukalapak ini beberapa hal di belakangnya, seperti price to book value, price to earning value, dan price to sales value ratio. Nah, thank you juga ada beberapa komentar yang menyatakan bahwasanya kalau kita melihat saham-saham yang sifatnya teknologi startup gini, kadang aset fundamental itu tidak benar-benar berlaku seperti kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor-sektor seperti otomotif, pertanian atau perkebunan. Nah, menurut saya hal itu ada benarnya, tapi menurut saya juga punya argumentasi lain bahwasanya perusahaan-perusahaan startup ini dia memang kita kadang melihat walaupun dia merugi, tapi ya selama investornya tuh tetap mau bakar duit, sebenarnya masih punya potensi ke depan. Cuman problemnya adalah saat bisnis itu dimulai, seperti salah satu podcast yang pernah saya tampilkan, kemampuan untuk mengenerate money atau istilahnya tuh bootstrap itu salah satu faktor penting untuk kita melihat dan mengukur saham. Jadi atau perusahaan. Jadi bisa dibilang wow, it's okay, dia masih bakar-bakar duit, it's fine. Tapi momen realnya adalah apakah perusahaan itu bisa mengenerate income atau enggak. Nah, saya pernah menulis sekitar 9 tahun lalu di salah satu jurnal, yaitu Journal of Financial Perspective, Measuring the Intangible Asset Investment Toward Company Financial Health. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia itu memiliki nilai tambah karena memiliki berbagai macam R&D, research and development, itu sebenarnya company yang dia itu bisa dibilang memiliki nilai tambah dalam hal meningkatkan aset perusahaannya. Dan kita melihat di pasar saham itu ternyata memang investor juga masih melihat yang namanya R&D, kemudian waktu itu startup belum begitu booming ya, itu memang punya pengaruh penting. Tapi sekali lagi di sini adalah the real exam is saat dirimu itu bisa mengenerate profit apa enggak. Oke, kita kembali lagi dan kita akan memanfaatkan salah satu dari website yang saya cukup favoritkan, yaitu Simply Wall Street, terkait dengan Bukalapak ini. Jadi Bukalapak ini kalau dilihat dari sisi fundamental termasuk sehat ya. Jadi dari seluruh 6 analisis check of financial health, dia itu adalah nomor 1. Pertama, price to earning-nya itu jauh lebih bagus daripada GoTo, yaitu 4 kali lipat dari price-nya itu adalah 4 kali lipat dari earning-nya. Kemudian ini termasuk di bawah dari rata-rata saham-saham di Indonesia yang rata-rata nilainya adalah 15,7 atau nilai sahamnya itu adalah 15 kali dari earning-nya. Nah, kemudian forecast to grow-nya itu adalah 34%, kemudian dia juga profit pada tahun ini. Kalau nggak salah di Maret 2022 tuh exponential profitnya tuh benar-benar sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah saham yang sangat oke dan sangat bagus. Masih baru, karena itu kalau dilihat dari sisi dividen, value, future past masih belum ada
gambaran, tapi sebenarnya kalau dari so far so good ya. Oke, kita masuk dulu ke yang namanya analisis dari sisi valuations. Jadi dari sisi valuation di sini adalah price to earning-nya itu sebenarnya sangat oke. Dia 4,5 kali, jadi price-nya itu 4,5 kali dari earning-nya. Bukalapak itu memiliki capitalization 34 triliun dan earning-nya kemarin adalah 7 triliun. Oke, berarti ini masih belum dekakorn ya. Well, ini sangat jauh sekali sama GoTo yang dia itu dari sisi market kapitalisasinya itu di atas 300 triliun. Langsung dia masuk ke dalam LQ45 karena sangat liquid dan termasuk nomor 3 atau nomor 4 company dengan aset paling besar ekuitasnya di Indonesia. Wow, itu GoTo bukan Bukalapak. Nah, earningnya masih mirip sih sebenarnya. Dari GoTo sendiri sebenarnya earningnya kemarin kalau dari Gojek itu minus 20 triliun. Well, oke. Yang cukup menarik di sini adalah salesnya. Nilai salesnya tuh sebenarnya jauh lebih kecil dari earning. Jadi ini a good question adalah kok bisa salesnya itu lebih kecil dari earning. Seperti kita ketahui, earning itu kan kita dapatkan setelah sales dikurangi dengan biaya-biaya yang lain ya. Jadi di sini tampaknya earning itu bisa pertama akibat dari earning pada masa pandemik kemarin yang kemudian itu mempengaruhi dilaporkan di tahun berikutnya, sehingga earningnya itu masih tetap positif walaupun salesnya tidak begitu. Atau bisa jadi dia punya sumber penghasilan lain selain dari sales. What? Advertising something, I don't know, we'll see. Tapi masih bagus juga. Price to book value-nya itu 1,1, artinya adalah nilai yang kamu bayarkan saat ini di sahamnya itu berbanding 1 dengan nilai bukunya. Artinya dia belum ada pembengkakan atau over values dari nilai price dibandingkan dengan book value-nya. Jadi well, that's also a good indicator of a good stocks. Nah, masuk lagi ke sini. Kemudian price to book ratio dari Bukalapak ini kalau dilihat dengan perbandingannya dengan saham-saham yang ada di Indonesia, itu dari sisi price to booknya sangat bagus. Artinya kalau dibandingkan dengan Mitra Adi Perkasa yang nilainya itu adalah 2,6, itu sebenarnya juga bagus. Kemudian Ice Hardware Indonesia 2,4, Tool Rotahindo Nusantara Luas, dan teman-temannya, dan di sini adalah NCFX, I have no idea what's that. Tapi dari sisi price to booknya dia itu masih under value atau masih sangat bagus sekali. Price to earningnya juga sangat bagus dibandingkan dengan Mitra Adi Perkasa, Access, dan Tool dan NCFX. Kemudian tapi kalau dilihat dari price to sales-nya mungkin di sini anomali ya. Dia itu tidak termasuk bagus karena sales-nya itu kalau dibandingkan sama Mitra Adi Perkasa misalkan, dia itu bahkan sales-nya itu kalau Mitra Adi Perkasa jauh lebih besar dari nilai sahamnya. Artinya dia mengenerate sales jauh lebih besar dari akumulatif ekuitasnya. Well, that means it's very very undervalued stock kalau Mitra Adi Perkasa ya. Nah, kemudian dilihat dari industri di sini, ini adalah dibandingkan dengan industri-industri yang ada di Asia, dia termasuk dalam warna hijau. Artinya masih termasuk dalam perusahaan yang saat ini kalau Anda beli di harga tersebut itu masih sangat oke. Dari price to earning juga masih sangat oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di Indonesia itu umumnya fair price to earning itu adalah 21,5, kalau Bukalapak masih 4,5, itu masih sangat oke. Tapi kalau kemudian dari future cash flow, yang berarti kalau misalnya kita harapkan dia itu menghasilkan terus keuntungan, apakah saham ini sebenarnya sudah menggambarkan harga itu sudah menggambarkan future cash flow atau belum. Nah, di sini masih over value ya, artinya sebenarnya harga yang ada itu berdasarkan bukan dari cash flow yang datang tapi ekspektasi masyarakat. Well, meskipun sebenarnya harga dari Bukalapak ini sudah terkoreksi sangat banyak ya, dia sudah terkoreksi sekarang ke angka 300 dari pertama kali IPO yang dia tuh bahkan di angka sekitar 900-an.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, di harga berapa kita masih bisa beli dan belum termasuk dalam harga yang di atas apa namanya forecast. Jadi Bukalapak ini selama harganya masih di atas 500, masih di bawah 575 dalam setahun ke depan, yang itu sebenarnya harganya akan meningkat sekitar 72% dari sekarang, itu bisa kamu borong. Jadi nggak usah khawatir meskipun for you like scalper price, hunting gitu ya, yang masih mencoba mencari kemungkinan untuk jual-jual saham dalam jangka waktu dekat mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan dirimu nggak berpikir seperti itu, tapi berpikir untuk setahun ke depan dan oh it's fine, I just want to collect Bukalapak saham, sebenarnya sampai lama harganya masih 575 di bawah itu, feel free to always buy them and it will be safe. Oke, mungkin itu aja analisis dari fundamental Bukalapak. Mudah-mudahan mengebantu teman-teman semua. Aku akan coba buat beberapa podcast yang lain. Jadi kalau misalkan tertarik dengan beberapa bahasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe. Dan thank you udah nonton podcast ini. Oke, itu dulu. Selamat trading, selamat investasi. It's up to you how you want to see in the future. Jangan lupa ada podcast yang lain, itu ya adalah strategi Warren Buffett pada masa-masa bearish. Itu feel free also to watch them. Thank you very much. See you on next video. Salam investasi.